Ada 3 hal yang menurut saya tidak etis untuk diramalkan ya. Yang pertama itu adalah rezeki, 2 itu jodoh, 3 itu maut. Ketiga benda ini menjadi misterius, dan misteri dari ketiga benda ini membuat kita hidup. Nah, apabila kita menjadi sangat tahu tentang rezeki, jodoh, dan maut, jadi apa artinya hidup? Pengetahuan tentang misteri semesta itu bukan milik seorang pribadi. Masa depan dan masa lalu semesta adalah milik kita bersama. Dan hal itu adalah suatu hal yang inklusif. Mengeksploitasi katakanlah individu-individu tertentu ketika mereka dalam keadaan terpuruk dengan menawarkan harapan-harapan dan janji-janji yang luar biasa indahnya, menurut saya tidak etis. Masalah rezeki, jodoh, dan maut itu bukan esensi, itu adalah produk samping gitu ya. Rezeki adalah produk samping dari kerja kita yang konsisten, keras, dan fokus gitu ya. Maut adalah produk dari evolusi tubuh kita sendiri dari mulai lahir sampai ke kematian. Jodoh itu tidak lain dari refleksi bagaimana kita menampilkan diri kita sebagai orang yang pantas untuk dicintai. Salam jumpa lagi di Jono Hendra. Kali ini kita bicara tentang ramal meramal. Oke. Ada satu pengertian yang mendasar ya. Barangkali instrumen yang sering kita gunakan untuk meramal itu pertama astrologi, kedua numerologi, ketiga itu kebijakan kearifan lokal yang kita sebut weton, kita sebut sebagai betal jemur. Betal jemur ada makna dan seterusnya gitu. Pada pengertiannya ya, secara mendasar, barangkali karena saya mungkin agak sedikit menyentuh ilmu yang disebut astrologi India atau Jyoti gitu ya. Bahwa ketika setiap kita lahir, pada detik-detik di mana kita lahir, pengertiannya bahwa kita terlepas dari tubuh ibunda kita, kepala kita keluar, kepala bayi keluar, badannya keluar, kakinya keluar secara utuh. Pada titik itulah alam semesta itu punya konstelasi gitu ya. Pada saat kita lahir, bumi, matahari, bulan, dan tata surya kita, bahkan kosmos memiliki konstelasi tertentu gitu ya. Jadi ketika kita lahir, alam semesta berada pada kondisi tertentu gitu ya. Dan kondisi tersebut memiliki relasi dengan eksistensi kita gitu ya. Dan itu adalah dasar-dasar dari peramalan karakteristik seseorang dalam bentuk-bentuk ramalan apapun, astrologi apapun ya, astrologi, Jyoti apapun. Jadi ramalan itu membaca diri kita didasarkan kepada kondisi konstelasi kosmos pada saat kita lahir. Sehingga ada pengertian dalam tantra bahwa seseorang tidak boleh sekolah sebelum dia memiliki cita-cita. Pengertian kata cita-cita ini menarik dalam konsep tantrik ya. Cita itu dipersonifikasikan sebagai bintang tertentu gitu ya. Jadi bercita-citalah setinggi bintang itu pengertiannya adalah ketika kita lahir kita berkontak dengan konstelasi tertentu dan itulah bintangnya gitu. Nah, kalau mekanisme peramalan itu pada dasarnya adalah gelombang sinus ya. Gelombang sinus begitu ya. Kayak gelombang naik turun gitu. Dan prinsip-prinsip ini sampai sekarang masih dipakai di statistik untuk proses forecasting, dipakai oleh kawan-kawan di forex, dipakai oleh kawan-kawan peramal cuaca, dipakai oleh ahli geologi, dipakai oleh ilmu fisika. Dasar-dasar bagaimana melihat satu kejadian ya. Itu yang kita pakai itu adalah pola sinus atau yang paling dekat sinus ya. Kalau kosinus kan enggak, dimulai dari A1. Nah, dalam peramalan saya memberikan satu masukan untuk berdiskusi dengan kawan peramal dimanapun di seluruh dunia, mau itu meramal tarot, astrologi, baiji. Ada 3 hal yang menurut saya tidak etis untuk diramalkan ya. Yang pertama itu adalah rezeki, 2 itu jodoh, 3 itu maut. Ketiga benda ini menjadi misterius, dan misteri dari ketiga benda ini membuat kita hidup. Nah, apabila kita menjadi sangat tahu tentang rezeki, jodoh, dan maut, jadi apa artinya hidup? Karena tidak ada misterinya lagi gitu. Kalau ini dijawab, itu ada misteri lagi. Satu hal lagi dari 3 ramalan ini adalah bahwa tipe-tipe ramalan yang seperti ini cenderung saya katakan demikian, adalah ladang untuk adanya kesempatan dan peluang untuk mengeksploitasi seseorang gitu ya. Misalnya orang yang kita ramalkan jodohnya A, maka
dia akan terkunci pada pikiran itu, dan segala tindakan akan dilakukan untuk merealisasikan apa yang diramalkan menjadi jodohnya gitu. Sehingga seringkali itu bisa jadi ada soalan-soalan etika, kan di situ orang bisa dieksploitasi, bisa dimanfaatkan gitu, terutama isi dompetnya gitu ya. Kedua, meramalkan tentang mati gitu ya. Di mana-mana kita dapat saksikan bahwa ada banyak saudara kita, teman kita, sahabat kita dalam keadaan yang terminalis gitu ya, katakan terminalis, sudah di terminalnya gitu, tinggal nunggu keberangkatan bisnya gitu. Seringkali keadaan-keadaan terminalis ini dimanfaatkan atau dieksploitasi. Misalnya ada orang sakitnya A dan menjelang terminalnya, di situ ditawarkan suplemen, ditawarkan ini dan itu dengan harga-harga yang fantastis dan ajaib. Padahal benda-benda itu tidak akan mencegah dia untuk mencapai terminalnya gitu. Tetap saja akan terjadi hal itu gitu ya. Ini seringkali dieksploitasi. Jadi orang-orang yang mendekati situasi yang terminal itu potensial untuk dieksploitasi, untuk dimanfaatkan karena ada kecenderungannya gitu. Yang ketiga, rezeki. Karena seringkali ditawarkan ramalan-ramalan tentang rezeki gitu, sehingga karena kerakusan itu adalah sifat dasar kita atau sifat alamiah Homo sapien, maka kerakusan kita akan sesuatu itu kemudian dieksploitir gitu, dan itu bisa menjadi satu masalah etika ya, karena barangkali hukum tidak bisa menyentuh itu gitu, karena apa yang kita lakukan untuk meraih rezeki, jodoh dan maut mati-matian kita lakukan meskipun hal-hal tersebut jadi tidak rasional gitu, dan hal itu dimulai dengan ramalan-ramalan itu gitu ya. Tentu saja itu yang kita hindari, rezeki, tidak meramal rezeki, jodoh dan maut. Ada orang yang bisa mengetahui masa depan, tetapi bahasanya adalah yen wes tahu menengo. Ketika Anda sudah tahu banyak hal, maka kewajibannya adalah diam. Ketika misteri itu reveal, ketika misteri itu terkupas kulitnya dan kita bisa melihat buah di dalam misteri itu, bahkan bisa melihat biji dalam misteri itu, kita menjadi orang yang makin diam. Kita jadi orang yang bukan diam dalam pengertian pendiam, tapi orang-orang yang dimampukan untuk menyimpan misteri-misteri semesta dan tidak menjualnya dengan murah, dengan harga yang murah. Karena pengetahuan tentang misteri semesta itu bukan milik seorang pribadi. Pengertian tentang masa depan dan masa lalu semesta adalah milik kita bersama. Dan hal itu adalah suatu hal yang inklusif. Mengeksploitasi katakanlah individu-individu tertentu ketika mereka dalam keadaan terpuruk dengan menawarkan harapan-harapan dan janji-janji yang luar biasa indahnya, menurut saya tidak etis. Oke, enaknya kita pakai ramalan cuaca kali ya, ramalan yang paling berguna, ramalan yang punya dasar saintifik yang jelas, ramalan yang punya kemanfaatan inklusif bagi semua orang. Dan lucunya ya, ramalan cuaca itu gratis di Google gitu kan. Banyak yang gratisnya karena tidak lagi di eksklusif, ramalan jadi inklusif. Bagi teman-teman forex yang sibuk di forex atau bursa komoditi, bursa saham, tentu saja menggunakan alat-alat peramalan yang sangat canggih yang bentuknya sudah algoritma. Itu pun bentuk-bentuk peramalan yang saya kira etis gitu ya. Oke, apa yang etis dan tidak etis dalam dunia peramalan tentu menjadi concern kita semua. Sekali lagi kita ulangin bahwa jangan datang ke peramal untuk 3 hal itu. Datanglah ke peramal untuk bertanya tentang apa yang harus saya kerjakan dan apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan pencapaian yang lebih baik gitu ya. Masalah rezeki, jodoh dan maut itu bukan esensi, itu adalah produk samping gitu ya. Rezeki adalah produk samping dari pekerja kita yang konsisten, keras dan fokus gitu ya, itu rezeki. Maut adalah produk dari evolusi tubuh kita sendiri dari mulai lahir sampai ke kematian. Jodoh itu tidak lain dari refleksi bagaimana kita menampilkan diri kita sebagai orang yang pantas untuk dicintai, orang yang pantas untuk disayangi. Karena bukan sekedar fisik, bukan sekedar kepandaian, tapi karena memang memiliki karakter-karakter yang betul-betul berguna bagi diri kita sendiri dan orang banyak. Kira-kira demikian. Salam untuk para peramal Indonesia, salam juga untuk seluruh pemerhati dunia ramalan di Indonesia. Kira-kira demikian, sampai bertemu lagi di jurnal Indo berikutnya. Terima kasih, salam.